Oke bro and sis, welcome back to my channel. Kali ini aku akan menceritakan kisah dari film yang berjudul 300. 300 sendiri menceritakan kisah Raja Leonidas dan 300 pejuang Spartan mempertahankan kota dari serangan bangsa Yunani yang dipimpin oleh Xerxes. Sekedar info buat kalian nih, film 300 ini terinspirasi dari kisah pertarungan bangsa Yunani melawan Kekaisaran Persia pada tahun 480 sebelum Masehi di Thermopylae atau yang disebut juga Gerbang Panas. Sebelum lanjut ke cerita, buat kalian yang belum subscribe, buruan subscribe dan juga aktifin lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru. Awal cerita dari film 300 ini dikisahkan bayi-bayi yang lahir pada zaman tersebut akan dicek terlebih dahulu oleh para tetua. Bayi yang cacat atau sakit akan dibuang agar tidak menjadi aib bagi para Spartan. Dikisahkan Leonidas kecil diajarkan untuk berjuang dan juga bertarung tanpa rasa takut dan juga tanpa kenal sakit melalui tradisi kuno mereka yang disebut Akugi. Tradisi Akugi ini memaksa anak laki-laki Spartan untuk hidup di alam liar agar mereka tahu bagaimana kejamnya di alam liar. Setelah berhasil selamat dari alam liar, Leonidas kembali dan kemudian diangkat menjadi Raja Spartan dan diakui oleh para warga Spartan sebagai pejuang yang hebat. Kemudian pada suatu hari Leonidas kedatangan tamu utusan dari Xerxes yang memberikan pesan kepadanya agar dia mau tunduk kepada Kekaisaran Persia. Utusan tersebut meminta tanah dan air sebagai tanda simbolik bahwa Spartan telah tunduk pada Persia. Tapi kemudian Ratu Gorgo langsung menolaknya. Sambil berbincang-bincang, Leonidas kemudian mengajak utusan tersebut ke sebuah tempat yaitu sumur raksasa. Dan setelah selesai berbincang-bincang, Leonidas pun geram dan langsung menodongkan pedang ke arah utusan tersebut. Leonidas dengan tegas menolak untuk tunduk pada Persia dan langsung saja menendangnya ke dalam lubang sumur tersebut bersama dengan pengawal-pengawalnya. This is Sparta! Kemudian malam harinya Leonidas menuju tempat para Epor, pendeta para dewa kuno hasil perkawinan sedara, untuk meminta wangsit terhadap apa yang harus dia lakukan. Karena di negeri Yunani tidak ada satu raja pun yang pergi berperang tanpa restu mereka. Saat mengutarakan keinginannya untuk berperang melawan Xerxes, Leonidas kesal dengan nasihat para Epor yang melarang dia untuk berperang. Dan ternyata para Epor ini telah disuap oleh salah satu utusan dari Persia dengan bantuan salah satu anggota korup dari Spartan yang bernama Theron. Setelah kembali ke istana, Leonidas dan istrinya berbincang-bincang mengenai apa yang harus dia lakukan dengan keadaan ini. Esok harinya Leonidas dan juga 300 pasukannya bersiap menuju utara yaitu Gerbang Panas untuk menghadang pasukan Persia. Di perjalanan menuju Gerbang Panas, mereka bertemu dengan Daxos, raja dari kota Akkadian. Kemudian mereka berdua mendirikan kemah untuk beristirahat. Keesokan harinya, Leonidas didatangi oleh Ephialtes, seseorang dengan kondisi kurang sempurna dari bangsa Sparta. Dia meminta Leonidas untuk menerimanya sebagai prajurit, tetapi ditolak karena memang fisiknya yang tidak mumpuni untuk bertarung. Setelah Ephialtes itu pergi, kemudian pasukan Persia mendatangi mereka dan mulai menyerang Leonidas. Pertarungan dengan Persia pun dimulai. Spartan dengan 300 pasukan berhasil menaklukkan serangan awal dari Persia dengan formasi palang milik mereka. Sedikit demi sedikit pasukan Persia berhasil dikalahkan tanpa menyandera seorang pun dan juga tanpa berbelas kasihan. Singkatnya, setelah pertarungan epik dan sadis, Spartan berhasil memukul mundur Persia pada hari itu.
Setelah pertarungan berakhir, Xerxes lalu menemui Leonidas dan sekali lagi membujuknya untuk tunduk dan menyerah pada Persia. Sekali lagi Leonidas menolak dan Xerxes pun marah-marah dan bacot nggak karuan. Setelah itu malam harinya mereka bertempur kembali dengan pasukan Xerxes yang memiliki julukan pasukan abadi. Dengan jumlah yang ribuan, pasukan abadi menyerang Spartan sekuat tenaga. Tetapi pasukan tersebut tetap kewalahan dan mereka terpaksa melepaskan monster terkuat mereka untuk menghadapi Leonidas. Dengan susah payah, akhirnya monster tersebut berhasil dipenggal oleh Leonidas. Dan kemudian Leonidas pun memanggil Daxos dan pasukannya untuk membantu mereka menyerang pasukan dari Xerxes. Spartan berhasil menang dengan sedikit korban di pihak mereka. Tak sampai di situ, saat fajar, Spartan bertarung kembali dengan para bangsa barbar. Dan sekali lagi bangsa Spartan yang tak kenal takut ini berhasil membuat mereka kabur. Pertarungan demi pertarungan pun terus berlanjut. Dari para penyihir yang menghujani mereka dengan peledak hingga para hewan buas. Tetapi Spartan tetap berdiri tegak melawan mereka semua hingga akhir. Di satu scene, Astinos, putra dari sang kapten Artemis, berhasil dipenggal oleh salah satu pasukan berkuda Persia. Seketika itu sang kapten menjadi murka dan haus darah. Lalu dia maju sendiri untuk membunuh para pasukan tersebut. Dan perlu 3 orang untuk menarik dia mundur kembali ke camp. Di tempat Xerxes, Ephialtes meminta belas kasihan Xerxes dan meminta bergabung dengan pasukan Persia dengan janji dia akan memberitahu cara mengalahkan pasukan Spartan. Kemudian Xerxes menyetujui keinginan Ephialtes. Di saat yang sama, Theron mengintimidasi Ratu Gorgo agar tidak menghasut para tetua untuk memberikan bantuan kepada Leonidas. Kembali ke medan perang. Daxos yang mengetahui rencana Xerxes untuk mengepung Spartan dengan bantuan Ephialtes lalu memberitahu hal tersebut kepada Leonidas. Daxos pun menyuruh mereka untuk mundur dan menyerah atau mati. Leonidas dengan lantang menyerukan bahwa Spartan tidak pernah mundur dan tidak pernah menyerah. Kemudian dia menyuruh Daxos untuk memberitahu seluruh Yunani tentang hal tersebut. Karena Leonidas tahu bahwa mereka tidak akan selamat hari ini, kemudian dia memberikan motivasi kepada seluruh pasukannya untuk bersiap mengorbankan nyawa mereka esok hari. Kemudian Leonidas mengajak Dilios untuk berbincang-bincang dengannya. Leonidas menyuruh Dilios untuk kembali ke kota. Dilios pun tak kuasa menolak perintah dari sang raja. Leonidas menyuruhnya untuk menceritakan kisah perjuangan Leonidas dan 300 prajurit Spartan ke seluruh negeri untuk mengobarkan semangat juang Yunani. Leonidas juga memberikan sebuah kalung untuk diberikan pada wanita tercintanya yaitu Ratu Gorgo. Dengan berat hati, Dilios harus pergi meninggalkan rekan-rekannya di medan tempur. Di negeri Yunani, Ratu Gorgo meminta bantuan para tetua untuk mengirimkan bala bantuan mereka pada pasukan Leonidas. Tapi seketika itu juga Theron yang licik langsung membantah kata-kata sang ratu dan memfitnahnya. Ratu yang marah seketika mengambil pedang dari salah satu penjaga dan langsung menusuknya hingga tewas. Dan kemudian koin emas milik Xerxes berjatuhan dari badan Theron. Lalu para tetua tahu bahwa Theron telah disuap oleh Xerxes. Kembali ke Leonidas. Leonidas dan pasukannya kini telah dikepung oleh pasukan Xerxes dari berbagai penjuru. Dan sekali lagi Leonidas masih dibujuk oleh pihak Persia agar melepaskan semua senjatanya untuk tunduk dan menyerah pada Xerxes. Kemudian Leonidas pun melepas semua senjata yang melekat pada tubuhnya. Dan Leonidas berlutut. Tetapi dia tidak tunduk dan menyerah pada Xerxes, melainkan hanya mengelabuinya saja.
Dengan cepat, Leonidas memanggil Stelios yang langsung berlari ke atas badannya dan membunuh lawan di depannya. Pertarungan terakhir Leonidas pun terjadi, yang mana sudah bisa dipastikan mereka kalah. Walaupun mereka tahu mereka akan mati hari itu, para Spartan tetap bertarung hingga akhir hayat mereka. Kemudian Leonidas dengan cepat mengambil tombaknya dan mengarahkan pada Xerxes yang berada jauh di depannya. Tombak tersebut berhasil mengenai Xerxes walaupun hanya melukai pipi sebelah kanannya. Pasukan Spartan yang memang kalah jumlah akhirnya gugur di tempat tersebut. Lalu hari itu Dilios pun sampai ke negeri Sparta dan memberikan kalung Leonidas kepada Ratu Gorgo. Dan tak lama kemudian dia menceritakan seluruh kejadian yang dia alami kepada para tetua yang berada di tempat tersebut. Scene berikutnya, tepatnya setahun setelah kejadian tersebut, Dilios memimpin 10.000 pasukan Spartan untuk bertempur melawan pasukan Persia. Dengan semangat berkobar, dia memberikan ceramah kepada seluruh pasukan Spartan agar tidak gentar melawan musuh di depannya. Dan pertarungan pun dimulai. Oke, itu tadi Bro and Sis, alur cerita lengkap dari film 300 yang dibuat tahun 2006. Semoga kalian terhibur ya dengan ceritanya. Dan juga jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, subscribe dan juga aktifin lonceng notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru. Terima kasih telah menonton. See you next video.